Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adika Rahman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang linked list, data structures and algorithm with Python. Kita masuk ke overview. Di sini tuh kita akan belajar tentang pertama ada pengenalan dari materi ini, introduction, terus various type of linked list, single linked list. First type of linked list, yang pertama singly linked list, kedua circularly linked list, dan yang ketiga itu doubly linked list. Terus materi ketiga ada depositional list ADT, terus sorting a positional list, case study, maintaining access frequency, link based versus array based sequence, dan summary. Pertama kita masuk ke materi introduction array versus linked list. Array based sequence itu array menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Limitation of array based sequence, terbatasan array based sequence itu yang pertama, panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah elemen yang sebenarnya yang disimpan. Terus batasan amortize untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya. Terus linked list merupakan alternatif dari rangkaian berbasis array yang mengatasi keterbatasan tersebut. Ia bergantung pada distributed representation atau representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node memelihara referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mewakili tahanan linear sequence. Linked list memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen daftar. Elemen-elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Yang kedua, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah ia merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 di dalam daftar. Sekarang masuk ke single linked list. Single linked list dalam bentuknya yang paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Setiap node menyimpan referensi ke suatu objek yang merupakan elemen sequence serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir pada daftar tersaut masing-masing dikenal sebagai head dan tail. Contohnya, ini node pertama dia merupakan head dan ini node terakhir yang merupakan tail. Dengan memulai dari head dan bergerak dari satu simpul ke simpul lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai tail daftar, tail list,
dengan melintasi daftar tertaut, melintasi linked list. Kita dapat mengidentifikasi musim gugur sebagai node yang memiliki non sebagai referensi berikutnya. Karena referensi berikutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai sebuah tautan atau petunjuk ke node lain, proses melintasi sebuah list juga dikenal sebagai link hopping atau printer hopping. Minimalnya instansi daftar tertaut harus instansi linked list harus menyimpan yang pertama itu referensi untuk head list. Tanpa referensi eksplisit ke head, tidak akan ada cara untuk menemukan simpul untuk menemukan node tersebut, atau secara tidak langsung node lainnya. Yang kedua, referensi eksplisit ke node tail. Tidak diwajibkan tetapi lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa list. Dan yang terakhir adalah jumlah total node yang menyusun daftar. Ukuran tidak diwajibkan, lebih disukai untuk menghindari melintasi list untuk mendapatkan hitungan. Cara masuk ke inserting an element at the head of a single linked list, atau memasukkan elemen ke dalam kepala daftar di head linked list. Yang pertama, properti penting dari daftar tertaut. Properti penting dari linked list adalah ia tidak memiliki ukuran tetap yang ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan saat menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkahnya, pertama itu buat node baru, terus kita atur elemennya ke elemen baru, terus tetapkan tautan berikutnya untuk merujuk ke head saat ini, terus atur head list untuk menunjuk ke simpul baru. Ini contohnya. Di sini ada 3 node, MSP, ATL, dan BOS. Terus kita di sini mau membuat node baru yang bernama LAX. Di sini LAX akan menjadi head baru dari 3 node ini karena dia berada di depan. Jadi dia menjadi head baru dari node-node ini. Terus kita masuk ke inserting an element at the tail of a single linked list. Step-stepnya itu yang pertama, buat node baru, terus tetapkan referensi berikutnya ke non, terus tetapkan referensi ekor, tetapkan referensi tail berikutnya untuk menunjuk ke node baru ini. Terus perbarui referensi ekor, referensi tail itu sendiri ke simpul baru ini. Contohnya seperti tadi, di sini ada 3 node MSP, ATL, dan BOS. Di sini kita akan membuat node baru di akhir, yaitu MIA. Di sini dia itu referensi dari ininya itu non. Jadi saat node ini sudah terbuat dari tail yang pertamanya ada di node BOS, dia pindah ke MIA karena dia ada di ujung dari baris node ini.
Sekarang kita masuk ke removing an element from a single linked list. Yang pertama, menghapus elemen dari head list single linked list. Pada ikatnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di head. Ini sayangnya tidak mudah untuk menghapus node terakhir dari daftar single linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tail langsung ke node terakhir dalam daftar, kita harus dapat mengakses node tersebut sebelum node terakhir agar dapat menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai node sebelum tail dengan mengikuti tautan berikutnya dari tail. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah dengan memulai dari head list dan mencari sampai ke ujung list. Urutan operasi perpindahan tautan seperti itu dapat memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam double linked list. Sekarang masuk ke implementing a stack with a single linked list. Implementasi stack ini memelihara dua variabel. Yang pertama head, itu referensi ke node di head list. Terus size, itu untuk melacak jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Tumpukan tersebut menggunakan kelas node yang tidak publik untuk merepresentasikan masing-masing simpul yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau keluar tumpukan. Objek node memelihara dua variabel. Yang pertama elemen, itu untuk menyimpan data, dan next itu untuk ke referensi node berikutnya. Dan kita masuk ke analysis of linked stack operation. Semua metode selesai dalam waktu konstan terburuk. Dalam kasus ini tidak diperlakukan analisis amortisasi. Penggunaan ruang adalah O(n), di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Ini operasi modul operasinya ada spush, spop, stop, run s is empty. Ini untuk running time-nya. Nah, kita masuk ke implementing a queue with a single linked list. Ini memastikan waktu terburuk O(1) untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan tiga variabel instan. Yang pertama head, tail, dan size. Untuk menghindari melintasi list, elemen ditambahkan atau diantrikan ke akhir daftar dan dihapus atau dikeluarkan dari antrean dari depan list. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga referensi tail tetap akurat. Selama NQ, node terbaru selalu menjadi tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, elemen tersebut juga memiliki head baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini O(n). Kita masuk ke circular linked list atau daftar tertaut circular linked list circular. Pada bab sebelumnya, konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam circular linked list yang terhubung secara melingkar adalah tail daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke head list. Daftar yang circularly linked list
secara melingkar menyediakan model yang lebih umum daripada daftar tertaut standar linked list untuk kumpulan data yang bersifat siklis, yakni tidak memiliki pengertian khusus tentang awal dan akhir. Yang terhubung secara melingkar harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar saat ini. Ini kita masuk ke round robin scheduler. Penjadwalan round robin mengulangi kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dan melakukan tindakan tertentu padanya. Penjadwalan semacam itu digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya yang harus dibagi oleh kumpulan klien secara adil. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan irisan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang pada antrian key. Pertama, E sama dengan key di queue. Kedua, service elemen E atau unsur pelayanan E. Ketiga, key and queue. Ini contohnya, jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus node dari depan atau menambahkan node lain di akhir. Dengan kelas circular queue kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama, service element key front. Kedua, key rotate. Sekarang kita masuk ke implementing a queue with a circular linked list. Implementasinya hanya mempertahankan dua variabel. Pertama, tail dan size. Referensi tail berikutnya terhubung ke kepala, terhubung ke head. Head sama dengan self tail next. Circular queue atau kelas circular queue mendukung metode rotate tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di belakang antrean. Hal ini dicapai dengan menetapkan head lama sebagai tail baru. Ini self tail sama dengan self tail next. Ini dequeue menghapus elemen dari awal list, dari awal antrian, melingkar dari awal circular queue atau head of the list. Hit list. Pertama di sini ada node baru. Ini dia ingin dijadikan ekor, jadikan tail. Ini adalah head list, ini adalah tail list. Di sini head listnya mau dijadikan tail, jadinya ini ke sini, ini ke sini. Ini enqueue menambahkan elemen akhir ekor daftar. Ini apabila di sini dikasih tail next, maka ini akan berubah menjadi neo tail. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.